Oke, baik. Nah, oke, sudah terekam. Sebelumnya saya izin perkenalan terlebih dahulu kembali untuk kebutuhan recording ini. Perkenalkan, nama saya Sharon Pangestu, boleh dipanggil Sena saja. Saya mahasiswa UMN, Desain Komunikasi Visual, angkatan angkatan 2022 semester 7. Kali ini saya hadir dengan perancangan website mengenai jenis biji kopi Nusantara sebagai topik tugas akhir saya. Sebelumnya kepada para narasumber boleh izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu kembali. Oke, Sena, mungkin dari saya dulu ya. Nama saya Muhammad Burhanuddin Fauzi, biasa dipanggil Burhan di Puslit Koka. Saya sendiri masuk dari 2019 sekarang posisinya sebagai peneliti pertama gitu di sana. Saya satu laboratorium, satu departemen dengan Pak Hendi dan Pak Andi juga di teknologi pasca panen. Teknologi pasca Itu sih. panen. Mungkin Oh, ada lagi data yang dibutuhkan. Dan itu. cukup Pak, tidak apa-apa. Oke, oke, siap ya. Terima kasih. Apakah Pak Darmawan atau Pak Hendi berkenan untuk melakukan perkenalan juga Pak? Iya, baik Mbak Sharon ya. Mbak siapa Iya, namanya tadi? boleh dipanggil saya aja Pak Darmawan. Mbak Sena ya. Terima kasih buat kesempatannya, waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Andi Darmawan. Biasanya dipanggil Andi sih. Itu memang Oh, Pak saya selalu Andi. pakai nama belakang saya begitu kalau misalkan untuk kegiatan sosialisasi di luar. Sama seperti yang lain, saya juga diundang melalui Pak Hendy untuk ikut join di wawancara ini ya, begitu. Kaitannya dengan apa namanya topik penelitian yang Sharon lakukan. Jadi tentu yang udah diundang oleh Pak Hendy ini, saya Burhan, Pak Burhanuddin Fauzi, Pak Hendy ini juga punya latar belakang yang sama sebagai peneliti di teknologi pasca panen, khususnya untuk di kopi ya, begitu. Itu aja Oh, mungkin saya kira cukup. Terima kasih. baik-baik. Mungkin karena Pak Hendi juga ada meeting di sebelah, aku izin melanjutkan terlebih dahulu ya Pak Fauzi dan Pak Darmawan. Pak Hendi, saya juga izin untuk melanjutkan ya. Ya, pertanyaan pertama dari saya sebagai pembuka. Kalau dari Puslit Koka, kira-kira ini agak klise nih. Apa tantangan terbesar masyarakat dalam mengenal dan mengapresiasi kopi Nusantara saat ini kalau dari para narasumber lihat gitu? Ya, izin ya, mungkin dari saya dulu. Boleh Yang Pak. apa ya, dibandingkan Pak Andi dan Pak Hendi ini, saya memang belum banyak gitu memegang peranan tentang kopi, terutama di Pusat Kota. Terkait dengan pertanyaannya, nanti diberi masukan juga atau tambahan dari Pak Andi dan Pak Hendi. Terkait pertanyaan tantangan terbesar masyarakat dalam mengenal dan mengapresiasi kopi Nusantara saat ini. Nah, ini sebetulnya apa ya? Kalau dari saya sendiri menyadari bahwa eh, banyak masyarakat di Indonesia ini yang mereka ketika mengetahui ini kopi dari suatu daerah tertentu, mereka hanya tahu, oh ini kopi dari daerah A enak, misal dari daerah Aceh enak atau daerah Temanggung, Jawa Tengah enak. Hanya sebatas itu saja. Tidak sampai apa namanya mereka seperti mendalami atau kemudian sampai dengan apa ya mendewakan tanda kutip ataupun mengapresiasi secara lebih, hanya sekedar menikmati kalau yang saya tahu secara umum gitu. Benar-benar Jadi benar. dan umumnya mereka ini hanya sebatas menjadi apa ya, eh, ketika kita melihat masyarakat secara umum itu mengapresiasi kopi itu hanya sebatas ya sebagai obrolan di tongkrongan gitu. Bukan bukan seperti kayak oh ini kopi Indonesia enak loh, ayo kita promosikan. Itu hanya beberapa orang tertentu, bukan bukan sebagai gambaran masyarakat umum di Indonesia gitu. Itu sih dari saya. Betul betul. Jarang, karena jarang banget ada coffee enthusiast yang benar-benar mendalami di luar ya percakapan yang Fauzi bilang tadi, tongkrongan gitu. Kurang lebih apakah Pak Darmawan, Pak Andi ingin menambahkan? Iya, justru kalau ditanya apa tantangan terbesar masyarakat dalam mengenal dan apresiasi kopi Nusantara saat ini,
Justru tantangannya itu ada di kata masyarakat yang Sharon ini ya tanyakan ya. Hmm. Karena jauh lebih dalam sebenarnya arti kata masyarakat ini seperti apa begitu. Apakah Hmm. masyarakat ini yang dimaksud adalah orang-orang yang belum mengenal kopi atau orang yang sudah mengenal kopi atau justru di sini adalah pelaku kopi dalam hal ini adalah petani begitu ya atau misalkan Hmm. roastery atau orang-orang yang nongkrong sekedar di kafe gitu kan atau sebagainya dan lain-lain sebagainya begitu. Hmm. Nah, sebenarnya dengan variasi kategori masyarakat ini itu punya tantangannya masing-masing, Mbak. Begitu. Misalkan kalau kita berhadapan dengan masyarakat yang belum sama sekali mengenal tentang kopi, ya jelas ditanya suka kopi atau enggak, mungkin begitu ya, pasti jawabannya nggak suka kopi. Kalau misalkan nggak suka kopi, ya gimana mau kenal kan begitu. Benar. Awalnya kan awalnya suka itu kan juga awalnya kan mesti kenal dulu kan begitu. Jadi Hmm. kalau Benar-benar. udah nggak suka, nggak kenal, gimana mau mengapresiasi kan begitu. Otomatis tentunya di sini kalau ingin mengenal atau ingin orang masyarakat itu yang tadi yang orang yang nggak kenal kopi gitu pengen kenal terus pengen bisa dapat apresiasi ya tentunya kita bagaimanapun harus bisa mensosialisasi bahwa ya kopi ini punya kita begitu dan kita juga harus bisa mengedukasi kepada mereka yang belum tahu tentang kopi, sedikit demi sedikit, begitu ya. Hmm. Seenggaknya mau kenal kopi walaupun mereka nggak minum kopi, begitu. Jadi eh, itulah salah satu tantangan terbesarnya, begitu istilahnya. Kalau kita mau bisa mengenalkan kopi dan mengapresiasi kopi Nusantara, begitu. Nah, jauh lebih dalam itu kalau misalkan buat orang-orang yang sudah tahu kopi, tadi misalkan untuk pelaku kopi, wah ini lebih kompleks lagi ya begitu. Hmm. Dinamika perkopian itu kalau misalkan kita bayangkan nggak sekedar ngobrolan di apa namanya di warung Tongkrongan. kopi atau di kafe Hmm. begitu, karena kopi ini menyangkut hajat hidup orang banyak begitu, ya kan. Betul, betul. Kopi ini ya begitu kopi ini tuh rantai pasoknya itu sangat luas Kompleks. sekali begitu Hmm. ya dari mulai istilahnya petani begitu kan keluarganya petani mantunya petani cucunya petani begitu itu masih petani begitu ya belum lagi nanti di prosesor begitu ya kan belum nanti lagi di roastery belum lagi nanti di apa namanya penikmat kopi begitu kan belum lagi nanti kita bicara stakeholder pemerintah belum lagi kita bicara tentang hasil-hasil riset atau inovasi tentang kopi begitu. Jadi Benar-benar. begitu. Jadi kalau ditanya apa tantangan terbesar masyarakat ini, ya mesti coba nanti mesti dipetakan lagi atau dibuat segmennya begitu. Untuk siapa nih masyarakat yang mana nih begitu. Hmm. Karena nanti penjabarannya akan lebih Berbeda. lebar begitu. Hmm. Lain halnya kalau nanti Sharon bisa spesifik nih masyarakat untuk masyarakat yang baru atau belum mengenal kopi misalkan. Nah, mungkin nanti kita bisa lebih spesifik lagi membantu menjawab. Mungkin aku ingin kayak menambahkan sedikit, bagaimana kalau dari tantangan terbesarnya itu kepada masyarakat yang suka minum kopi, tapi mereka itu nggak mengenal, kayak pengen mengenal, baru pengen mengenal, tapi mereka belum tahu secara dalam-dalamnya begitu. Apakah tantangan terbesarnya itu terletak kepada karakteristik masyarakatnya yang mungkin seperti Gen Z, seperti saya, itu kayak mereka kayak males untuk membuka atau mengenal lebih lanjut gitu kah? Itu udah menjawab tuh. Oh, benar. Berarti Berarti kan dari karakteristiknya ya. berarti berarti kan kalau begitu masalah literasi ya. Hmm. Orang kadang-kadang itu eh, sekarang ini ada kecenderungan orang itu malas ya untuk cari tahu begitu ya kan karena alasannya mungkin nggak kebayang lah harus cari di mana begitu kan harus cari tahu informasi di mana begitu kan Hmm. atau seperti apa kita harus cari tahu begitu nah mungkin
jawabannya ya di penelitiannya Sharon ini gitu. Dengan Benar. adanya website yang bisa memudahkan orang yang baru mengenal kopi pengen tahu, jadinya lebih tahu begitu istilahnya. Benar-benar. Nah, Oke. begitu. Jadi ngerti. Mungkin kita Nah, beralih ke ini berikutnya ya. Nah, kalau pertanyaan berikutnya ini kayak kurang lebih, apakah kayak ada data resmi mengenai tingkat konsumsi atau apresiasi kopi lokal dibandingkan kopi impor? Kayak generasi muda itu lebih suka misalkan kayak kopi lokal dibandingkan kopi impor. Apakah ada datanya mungkin? Oke, kalau kalau yang ini eh, saya belum tahu persis ya kalau yang pengen dicari tingkat konsumsi, maksudnya yang benar-benar konsumsi dan pembandingnya impor. Tapi kalau konsumsi secara umum kayak di Indonesia ini itu ada konsumsinya secara umum. Di dunia juga ada, di per negara juga ada. Misalnya berapa kilogram per orang per tahun gitu ada, Oh ya, gitu. dari manakah saya Ada bisa data yang seperti mendapatkan itu. datanya, Pak? Kalau yang tingkatnya apa namanya internasional, maksudnya dunia, coba ngulik di ICO itu saya sempat tahu. Kemudian kalau misal mau lebih spesifik lagi di Indonesia ini adanya kalau nggak salah data produksi yang kayak per provinsi itu ada berapa gitu produksinya selama per tahun itu di BPS juga rilis data itu gitu. Ada Iya. juga. Statistik Itu kopi sih. Indonesia, benar-benar. Itu ada data yang seperti itu. Nah, ini yang dimaksud mungkin ya sama seperti masukan Pak Andi sebelumnya yang kayak mau yang seperti apa gitu sih lebih spesifiknya. Oh, benar-benar. Kalau begitu untuk pertanyaan ini akan saya gali kembali berdasarkan ini. Terima kasih Mm-mm. banyak Pak Fauzi. Apakah ICO sama BPS itu sih paling. BPS ICO yang dan untuk BPS Indonesia, ICO untuk yang luar. internasional Kemudian punya? kemudian kalau mau spesifik kayak apa namanya mau tahu eh, kayak kopi A lebih enak daripada kopi B, maksudnya kayak yang riset-riset yang kayak gitu umumnya di paper kayak gitu ada sempat bahas kayak gitu. Mm-mm. Kayak si kopi jenis A misal karakteristiknya gimana, terus banyak yang umumnya yang suka kayak gimana itu umumnya di jurnal sih kalau studi kasus kayak gitu. Benar-benar. Kemarin saya juga sempat mengulik jurnal-jurnal juga dari Pusit Koka. Itu banyak banget Mm-mm. yang bisa dibaca satu persatu dan akan saya Oke, segera baca sih. jurnal luar juga nggak kalah bagus kok. Benar, saya Jurnal juga mengulik ya buku-buku dari dari Science luar. Direct, Elsevier gitu. Oke, terima kasih Pak. Springer Pak ya. Andi, apakah mungkin jawabannya sama dengan Pak Fauzi atau ingin menambahkan lagi, Pak? iya, mungkin sedikit nambahin aja. Kalau Boleh. misalkan untuk mencari data resmi itu, menyambung dari pertanyaan sebelumnya, kalau di kopi itu banyak ya asosiasi-asosiasi atau organisasi-organisasi yang memiliki ruang lingkup di perkopian begitu. Salah satunya mereka menghimpun data untuk yang dicari ini, tingkat konsumsi dan sebagainya. Nanti mungkin bisa dicari di website-websitenya seperti GAEKI, Gabungan Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia, begitu ya. Terus kemudian bisa cari juga dari rilis data pemerintah, misalkan seperti statistik perkebunan dari Kementerian Pertanian. Nah, untuk konsumsi sendiri, kalau untuk kaitannya dengan ekspor atau impor, bisa lihat di Kemendak ya, di Kementerian Perdagangan itu sudah sangat lengkap sekali mengenai kopi yang masuk atau yang keluar ya. Di situ juga ada nya dan sebagainya itu nanti bisa coba cari atau himpun di eh, kementerian-kementerian seperti pertanian maupun perdagangan gitu. Atau bisa nanti cari juga di jurnal ataupun di Outlook begitu untuk komoditas perkebunan biasanya ada ya dalam sama luar negeri gitu. Jadi tinggal dikompilasi, nanti tinggal dianalisis saja sesuai dengan kebutuhan. Oke. Nah, untuk apresiasi kopi begitu ya, kopi lokal maupun kopi ya sebenarnya sih kita spesifik di kopi lokal begitu itu banyak, Mbak. Ya, kita tiap tahun begitu, mungkin tahun ini nanti di bulan Oktober ada namanya kontes kopi specialty gitu. Kalau di luar ada namanya internasional coffee event begitu kan dan sebagainya. Itu
salah satu bentuk apresiasi kopi-kopi lokal begitu ya untuk bisa mendunia. Acaranya macam-macam, mulai dari kegiatan seminar begitu ya, atau lokakarya, atau kegiatan-kegiatan pelatihan short course, ya ya yang langsung Mm-mm. begitu di lokasi acara. Ada juga apa namanya, kompetisi-kompetisi, lomba-lomba cita rasa, mungkin sangrai dan sebagainya begitu. Hmm. Dan itu jelas, hasil dari kegiatan itu biasanya yang juara-juara itu meningkatkan nilai tambah ya, bargaining position begitu ya, dari pelaku yang mungkin menjuarai begitu terhadap kopinya begitu, sehingga kopinya itu dia bisa apa namanya, naik harganya berkali-kali lipat begitu, dan itu tentu sebagai bentuk apresiasi ya kan. Mm-mm. Betul betul. Nah, kalau misalkan khususnya di kalangan generasi muda begitu, ini kalau generasi muda ini ya tentu dengan caranya masing-masing ya, begitu. Ada juga untuk dari segi apresiasi dari generasi muda begitu, mereka lebih banyak mengadakan event-event lokal begitu ya, event-event lokal seperti macam festival-festival kopi begitu, atau dengan kreativitasnya sendiri sebenarnya dari teman-teman apa namanya, penggiat kopi, misalkan barista atau misalkan brewers begitu. Ya mereka tuh apa ya, dari kafe ke kafe gitu istilahnya. Kalau penyanyi itu dari panggung-panggung gitu istilahnya, kalau barista itu ini Kafe ke dari kafe. bar ke bar gitu. Iya, Mm-mm. dari bar ke bar ini tujuannya ya tadi untuk saling menjaga atau sharing pengetahuan begitu kan, sharing pengalaman masing-masing barista itu begitu ya, sehingga dia take over barnya begitu. Mm-mm. Dikasih space, waktu dan tempat tertentu untuk digantikan oleh mereka, dan itu kayak rolling gitu, apa kayak arisan gitu ya istilahnya, minggu Mm-mm. ini ke kafe ini, minggu depan di kafe yang lain gitu, dan itu rolling. Jadi teman-teman sendiri di generasi muda khususnya pelaku kopi begitu itu udah begitu sangat kreatif ya untuk bisa menjaga kelangsungan perkopian Mm-mm. begitu, maupun skill dari mereka masing-masing. Mm-mm. Itu aja. Kemarin di coffee shop itu saya pernah datang, saya juga pernah ngelihat mereka juga ada event take over dari mungkin coffee shop lain, baristanya yang sharing di situ. Jadi kayak saya setuju sama Pak Andy. Nah, Iya, iya. itu kadang ada kopi lokal yang mungkin dibawa ke dalam kontes gitu. Tapi juga ada kayak kopi-kopi internasional biasanya. Saya kemarin sempat datang yang di Ice BSD punya, tapi saya sempat lupa namanya apa. Nah, itu tuh juga ada kopi-kopi eksotis di sana. Nah, ini menyangkut kepada pertanyaan nomor 3, Pak. Kayak kalau dari pengertian ini, cultural dilution itu proses di mana tradisi atau identitas kita itu, identitas lokal itu didominasi oleh tren internasional yang lebih global. Nah, kira-kira apakah Puslit Koka sendiri melihat adanya ancaman yang namanya cultural dilution ini di kopi Nusantara akibat kayak tren kopi yang internasional gitu? Mungkin yang sekarang tadi aku sempat mention itu contohnya kopi geisha gitu misalkan. Apakah kayak tren kopi internasional ini bisa menggeser identitas budaya kita gitu? Ada cultural dilution di dalamnya. Gimana? Oke, coba menjawab sedikit ya tentang ini, apa namanya. Nah, kalau dari spesifiknya, apa namanya, ancaman ini itu, dan tadi dicontohkan studi kasusnya kayak kopi luar, kopi globalnya, kopi geisha itu Mm-mm. eh, melihat melihat apa namanya, di Indonesia itu dampaknya itu seperti punya pangsa pasarnya masing-masing. Jadi kayak memang budaya ngopi itu men- menurut saya sendiri susah atau mungkin sulit untuk dihilangkan, karena mungkin di penggiat kopi-kopi kayak home brewer yang mungkin dia lebih penasaran dengan rasa, mereka mungkin nggak apa-apa gitu, atau malah mungkin memang minat untuk mencicipi kopi-kopi yang ada di dunia, nggak cuma Geisha tapi banyak dari negara yang lain juga. Nah, berbeda dengan di daerah atau misal masyarakat yang pangsa pasarnya sendiri, itu di desa-desa masih banyak kopi yang benar-benar disangrai pakai wajan, yang dia pakai kopi lokal daerah situ, atau misal
dia sukanya memang kopi Lampung atau di Aceh dengan tradisinya kopi yang ada yang dibalik pakai yang minumnya dibalik, ada juga yang dicampur Hmm. telur atau yang lain-lain dikreasikan, itu sudah mempunyai apa ya, ciri khasnya masing-masing, pangsa pasarnya masing-masing. Jadi menurut saya untuk menggeser gitu tidak tidak akan semudah itu, Tidak sepenuhnya menggeser tidak gitu. sepenuhnya, iya betul betul. Itu sih. Kalau Pak Kalau Andi, oh iya silakan. terpengaruhi sedikit mungkin iya. Ya, silahkan Pak Andi. Maaf memotong Pak Fauzi Nggak sebenarnya. apa, nggak apa. Ya, nggak apa Pak Burhan, ini lama kita tak jumpa ini. Besok Oh Pak, baru bulan 12 Pak. baru bertemu kembali sekarang ya. Iya, ini Pak Burhan kan nggak di kantor ini, Mbak. Oh, Di kampus ini di lab. Di lab. oh, oh iya benar juga Pak Fauzi tadi bilang sesama peneliti kayak aku. Iya, Oh, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Pak habis ini. aman. Kalau Pak Andi ada mau menambahkan lagi mungkin dari Pak Fauzi ditambahkan? Iya, kalau misalkan ditanya melihat apa Pusoko melihat adanya ancaman cultural delusion, Delusion? sebenarnya bukan ancaman ya, bukan ancaman ya, tapi mungkin warning aja begitu. Mm-mm. Warning buat buat kita begitu kan sebagai lembaga riset begitu, tapi bukan sebagai ancaman yang jelas nyata begitu. Mm-mm. Apa namanya, menggeser apa namanya, Kopi menggeser lokal kita tradisi gitu. kopi lokal begitu, enggak begitu ya. Justru di sini peran Pusaka sebagai lembaga riset, salah satunya itu adalah mendesiminasi hasil riset begitu kan, publikasi hasil riset begitu. Justru kalau di Jawa, Mbak, ini kan di Tangerang ya. Hmm. Kalau misalkan kita di Jawa itu ada namanya sawang sinawang begitu, atau ada istilahnya kalau yang di Indonesia itu rumput tetangga kelihatan lebih hijau. Mm-mm. Jadi apa namanya, tren kopi global itu kalau menurut kami bahasanya lebih ke arah gimmick dan psikologis, apa ya, lebih ininya lebih ke arah psikologis aja begitu. Kita di Sawang Sinawang begitu. Mungkin kelihatannya di luar itu bagus, Mm-mm. padahal sih sebenarnya biasa begitu. Hmm. Sawang Sinawang itu atau rumput tangga kelihatan lebih hijau begitu. Mm-mm. Padahal rumput kita sendiri itu juga Sama sebenarnya hijaunya, bagus. sama bagusnya gitu. Gitu. Cuma kita ngelihatnya tetangga rumput luar atau kopi dari luar tuh bagus. Padahal mereka sendiri juga ya nggak, biasa aja begitu. Nah itu kenapa seperti itu? Karena itu yang disebut dengan perilaku konsumen ya. Jadi lebih terpengaruh kepada psikologis orangnya begitu. Sehingga Oh. menciptakan sugesti yang seperti ini begitu. Cultural delusion begitu. Padahal Mm-mm. sebenarnya begitu, kalau misalkan kita bicara tradisi, berbicara tentang identitas kopi, di kita itu dari Sabang sampai Merauke itu sebenarnya nggak habis dibahas, Mbak. Nggak akan pernah apa ya istilahnya habis begitu untuk Mm-mm. dibahas masalah kopi. Bener bener bener. Nah, hanya saja kita itu terlalu low profile begitu. Sehingga ya apa namanya, pepatah itu bilang gajah di pelupuk mata, apa namanya? Apa, yang Apa? seperti itu apa bahasanya itu? Artinya dengan potensi kita sendiri itu justru orang kita sendiri lebih melihat kopi luar begitu dibandingkan dengan kopi lokal kita sendiri yang sebenarnya itu khasanah keragamannya banyak sekali begitu. Saya contoh misalkan di kopi dari Aceh dulu ya. Mm-mm. Mungkin kalau misalkan di sana di sekitaran BSD itu jarang sekali ada sajian yang namanya kopi tarik. Iya. Pernah dengar? Pernah. Hah? Pernah. Nah, pernah dengar kan? Mm-mm. Jadi kopi yang diseduh itu nggak di nggak disiram dengan nggak dituang dengan air panas, tapi disajikannya itu dengan cara direbus kemudian disaring, Disaring taring. begitu kan? Nah, saring ditarik, begitu ya Iya. kan? Dan itu sebenarnya kalau misalkan secara tradisi, cara penyajiannya, begitu kan, kemudian orang-orang budaya apa namanya lokal masyarakat di sana itu dia punya waktu,
punya waktu dan makanan tersendiri gitu sebagai pendamping begitu. Dan itu kalau misal karena itu kan orang kita nggak tahu ya karena kita nggak pernah ke sana gitu, nggak pernah exposure tentang hal-hal itu begitu. Hmm. Begitu kan karena mereka ya sudah merasa terbiasa hal-hal yang seperti itu udah jadi hal biasa sehingga exposure-nya kurang gitu Hmm. ya. Nah, dan kita makanya mungkin nanti di penelitiannya ini untuk hal-hal yang seperti itu bisa diangkat begitu di dalam website ini biar orang juga tadi bisa mengenal lebih jauh ternyata oh dari Aceh tuh ada tradisi minum kopi dengan kopinya kopi gayo yang khas yang mendunia, cara minumnya seperti ini, kebiasaan orang minumnya jam berapa dengan apa dan sebagainya begitu kan. Itu bisa dicantumkan di situ tapi ya tadi lihat sesuai dengan kapasitas kemampuan nanti dari risetnya turun misalkan mohon maaf turun misalkan dari Aceh ke Medan begitu walaupun sama-sama satu rumpun Sumatera bagian utara itu aja udah beda begitu budaya cara minum kopinya begitu Hmm. di sana ada kopi tarik di Medan ada namanya kopi sanger pernah dengar nggak? Bapak saya dari Medan, tapi saya belum pernah tahu lagi kopi Sanggar. Nah, itu kan. Nah, coba deh nanti tanyain ke bapaknya itu kalau suka Oh, iya, beneran iya. kopi-kopi Sanger seperti apa. Mm-mm-mm. Nah, itu pun tradisi cara minum, kemudian apa preferensi kesukaan kopinya itu antara Aceh sama Medan aja udah berbeda begitu. Itu yang bisa. Turun lagi misalkan ke mana Sumatera Barat ada namanya kopi Talua. Pernah dengar nggak? Enggak lagi, Pak. Ah, enggak Kopi ya. Talua. Kopi Talua. Nah, itu kopi Talua Kuning begitu ya. telur. Nah, itu menjadi satu tradisi buat mereka begitu. Itu kenapa? Karena eh Sumatera Barat itu kan termasuk jalan penghubung begitu ya, jalur darat begitu ya, antara Sumatera bagian selatan dengan utara. Orang lalu lalang pasti lewat sana begitu. Sehingga jelas kalau misalkan dari segi apa namanya transportasi itu banyak driver-driver gitu yang bawa truk, bawa segala macam, bawa barang-barang begitu. Mungkin salah satunya itu kopi. Nah, untuk menjaga stamina badan, tubuh dan sebagainya begitu kan. Karena di sana itu sebagai penghasil kopi, ya tentunya bisa dipadukan dengan apa namanya telur begitu. Dan itu jadi satu kenikmatan tersendiri gitu. Jadi kalau orang yang lewat sana begitu kan, pasti mampirnya ke Kopi Talua begitu istilahnya. I see. Hmm. Gitu pasti ada lah di situ ya kan. Atau misalkan apa namanya pindah deh misalkan ke Jawa begitu ya kan. Jawa mana nih? Jawa Barat. Jawa Barat begitu ya kan. Orang Jawa Barat tentunya cara menikmati kopi gitu ya, itu nggak jauh atau nggak lepas dari bagaimana mereka menikmati teh. Sehingga tekstur atau cita rasa yang mereka nikmati begitu ya, dibandingkan dengan misalkan dengan orang Sumatera tadi kayak Medan begitu, tentunya berbeda begitu. Jadi kalau orang Jawa Barat itu suka gitu ada kopi yang punya rasa sepet-sepet begitu ya kan, karena mirip-mirip seperti teh Minum teh. begitu. Mereka nggak suka kopi yang terlalu tebel-tebel gitu ya, kayak orang Sumatera begitu. Nah, Sumatera karakternya tebel begitu. Mereka nggak suka begitu. Nah, berarti dari dari wilayah aja, dari budaya aja Bener-bener. itu sangat sangat berbeda sekali begitu. Di sini di Jawa Timur begitu suka banget kopi yang namanya kopi yang manis begitu ya kan, dicampur jagung, dicampur beras, Oh, dicampur herbal begitu ya, kapulaga, jahe dan sebagainya begitu. oh, I see. Dan Kayak jamuk ditambah-tambah gitu. daerah-daerah yang lain, kalau misalkan kita eksplor, itu pasti punya tradisi atau punya identitas kopinya masing-masing, begitu. Ditambah di setiap daerah yang tadi saya sebutkan tadi, dari Sabang sampai Merauke, itu pasti ada kopinya, begitu. Tadi kan sudah di slide pertama disampaikan bahwa Indonesia itu punya ketinggian yang bervariasi, begitu Bener. ya kan. Nah, pasti dengan topografi Indonesia itu yang bergunung-gunung berapi, pasti ada kopi, begitu. Yang Pak, nggak ada kopinya pun pasti yang diangkat adalah kopi. Misalkan, ya misalkan kalau
di Tangerang ada kopi daerah Banten begitu ya Hmm, kan. Tapi kan yang kafe-kafe yang bagus ada di Tangsel kan begitu. Misalkan kalau betul. di Jawa Timur itu ada satu nama daerahnya Gresik gitu. Gresik itu daerah Pantura, nggak ada kopinya begitu. Tapi justru di sana kafe-kafenya Banyak. malah marak Oh, begitu. I Ya, see, I see. misalnya kalau di Jawa Timur begitu ya kan. Sebenarnya seperti itu. Jadi maksudnya ada daerah-daerah yang bukan penghasil kopi pun juga dia bisa menyemarakan kopi dengan eh, membuat sesuatu yang hype kopi begitu ya Mm-mm. istilahnya dengan kafe-kafenya yang bermacam-macam begitu istilahnya. Pak Andi, aku Mm-mm. menemukan peribahasanya yang gajah di pelupuk mata tak tampak, katanya kuman di seberang lautan tampak gitu. Nah, itu bahasanya. Tapi saya Iya. nggak nganggap kan ya. Tapi artinya ya begitu. Orang Mm-mm. itu ngelihat kopi luar itu sangat jelas begitu. Padahal di kita sendiri di sini itu kopi itu banyak banget Banyak yang banget. perlu dieksplor begitu karena kita saking low profile-nya Mm-mm. karena sudah menjadi budaya yang mengakar sehingga exposure-nya kurang begitu karena udah hal biasa Mm-mm. karena udah hal biasa begitu Sudah tapi buat terbiasa ya orang-orang yang masyarakatnya. gitu sudah jadi ngapain kan kita harus show off begitu ya kan Mm-mm. orang kita udah biasa tiap hari ngelakuin kayak gini tapi buat orang luar begitu itu menjadi satu hal yang baru dan unik begitu Mm-mm. sehingga butuh tuh exposure yang seperti itu dari luar biar ngangkat-ngangkat tradisi di setiap daerah itu Mm. Tapi gitu jadi setelah saya kalau misalkan ke daerah-daerah itu pasti selalu nyari pertama itu kafe yang paling lama, kafe yang legend yang begitu, autentik. istilahnya yang paling tua begitu. Makanya saya nggak mampir ke kafe-kafe yang kekinian begitu, karena Hmm, buat saya ya kafe kekinian mah udah sehari-hari begitu ya kan. Tapi betul. kalau yang otentik gitu kan, yang legend, yang old itu kan sangat langka begitu. Kayak di Jakarta itu kan sebenarnya ada itu, ya kan. Kalau misalkan pernah mampir ke kedai kopi tak apa Kian Wi apa saya lupa namanya di Senen itu. Ya, cuman saya nggak Saya tahu belum ya pernah kalau ke orang situ. sana tahu apa enggak begitu ya. Hmm, I see, I see. Sebenarnya apa yang Pak Andi mention ini tuh kurang lebih sama dengan pertanyaan aku nomor 4, yaitu miskonsepsi populer tentang kopi Nusantara nih, Pak. Jadi kayak pas Pak Andi ngomong itu aku langsung kayak, oh bener juga, ini kan sebuah miskonsepsi besar oleh masyarakat kita ya mengenai kopinya kita sendiri yang kalah saing sama mungkin kopi global. Tapi kalau dari Pak Fauzi sendiri, apakah ada miskonsepsi yang kepikiran sama Pak Fauzi di sini? Ah, ah, maksudnya miskonsepsi itu tentang kepopuleran kopi Indonesia dengan kopi yang lainnya atau konteksnya betul gitu atau yang lain? Bisa apa aja sih Pak? Kalau misalkan Pak Andi tadi dia bilang kalau misalkan masyarakat itu mikirnya itu kayak rumput tetangga lebih hijau dibandingkan rumput kita, padahal kenyataannya budaya kopi kita itu luas banget gitu. Mungkin kalau miskonsepsi populer tentang kopi Nusantara itu bisa kayak, oh kopi lokal itu jumlahnya banyak tapi kayak kualitasnya itu rendah banget, makanya orang-orang mikirnya itu kayak, oh kopi impor itu lebih bagus gitu, atau enggak mungkin kayak kopi lokal kualitasnya rendah gitu, makanya orang-orang pada kayak nggak mau gitu. Iya, iya. Nah, sebetulnya ya kalau ngomongin kopi itu, kalau miskonsepsi di kopi ini kayak menyetarakan pemahaman ya. Memang banyak orang itu yang pahamnya beda-beda. Jadinya memang apa namanya mereka mengartikan kopi ini juga lain-lain gitu. Cuman kalau apa ngelihat gitu di Indonesia sendiri potensinya gede banget memang. Dan dibandingkan kopi luar ya sebetulnya banyak yang harus ditingkatkan, banyak yang harus diedukasi. Jadi risetnya Mbak Sena ini yang untuk buat website itu sebetulnya bagus untuk menyeragamkan informasi gitu, supaya apa namanya gap knowledge gitu itu semakin kecil gapnya. Apalagi kalau untuk orang-orang yang baru ya, yang muda gitu, yang Gen Z gitu, yang mereka taunya ke kafe gitu, wah banyak itu miskonsepsi di antara mereka aja banyak sendiri yang debat dengan apa namanya kopi A lebih baik dipakein metode seduh
cara B dan seterusnya itu banyak sekali. Hmm. Lebih baik pakai air A, apa air B, air C untuk ningkatin kualitas kopi ini itu banyak sekali kayak gitu-gitu. Nah, itu mungkin secara umum seperti itu sih, secara umum kayak gitu. Oh, miskonsepsinya lebih ke luas banget lah ya ininya. Mm-mm. Harus didetailkan kayak miskonsepsinya dalam konteks apa gitu. Ah, I see, I Karena see. ya karena kalau hanya miskonsepsi yang populer tentang kopi Nusantara ini eh, banyak banget konteksnya gitu. Hmm, mm, mm. Oke, mungkin aku sebelum aku memperjelas miskonsepsinya, mungkin kita beralih ke pertanyaan berikutnya ya, Pak. Nah, sebenarnya pertanyaan berikutnya ini yang nomor 5 itu berkaitan dengan apa yang aku tanyain sebelumnya, Pak, tentang tren produksi kopi dan apakah ada data resmi per daerah yang bisa dibagikan. Tetapi ke atas dari rekomendasi dari Pak Fauzi dan Pak Andi tadi, aku akhirnya kayak memutuskan untuk di skip dulu aja ke pertanyaan berikutnya ya, Pak. Ada Izin. kok ini ada datanya ini. Oh, ada juga Ada sama datanya seperti ini yang ada. sebelumnya, Kak, Pak? Iya, bisa diulik bener yang masukan dari Pak Andi tadi juga dari Kementan, dari website-website resmi pemerintah itu ada ini. Benar. Trennya Oke. produksi ada per tahunnya. Kayak terakhir 2024 kalau nggak salah. Hmm. Atau 2023 gitu ada. Oke, noted Pak. Akan diulik kembali. Nah, Ya. tapi untuk yang nomor 6 ini aku bakalan mulai tanya-tanya soal mungkin spesies atau varietas kopinya nih. Kira-kira dari kayak 100, tadi kan aku sempat sebutin ada 124 spesies nih. Iya spesies atau varietasnya. Tapi kayak di antara spesies dan varietas itu yang diakui secara resmi itu yang mana aja sih Pak? Kayak contohnya beberapa sumber mengatakan kita itu spesiesnya ada 3, ada Arabica, Robusta, sama Liberica aja. Tapi aku baca lagi ternyata ada Excelsa. Dan kemudian kayak muncul banyak pertanyaan lagi kayak kopi luwak termasuk ke dalam varietas kopi apa ya kira-kira gitu. Kira-kira bisa dibantu dijawab Pak? Bisa. Nanti saya jawab secara umum ya. Masukannya banyak di Pak Andi nih. Tahu betul nih. Wis. Ya, jadi kalau mungkin spesies ya mungkin. Itu tuh ada 4 di Indonesia yang umum dibudidayakan sampai di tingkat petani itu. Itu ada tentunya Robusta yang paling banyak produksinya, kemudian diikuti Arabica, terus baru itu yang Liberica sama Excelsa ada 4 itu betul. Bahkan yang baru dikembangkan itu ya mungkin nggak yang baru banget lah. Itu ada yang mereka khusus Liberica yang dia atau Excelsa yang dia bisa di lahan gambut gitu. Jadi di Kalimantan tuh ada kopi juga gitu. Nggak hanya di Sumatera, Jawa, Sulawesi dan daerah yang lain gitu. Gitu sih. Pernah dengar. Yang rasanya katanya Iya. kayak nangka gitu ya? Ya, Kopinya. kurang lebih kayak gitu. Cita rasanya, ciri khasnya, pencirinya. Ya kayak di Arabica asam, di Robusta pahit gitu. Nah, itu nangka gitu, ciri khasnya gitu. Ah, isi. Gitu sih. Nah, Terus kalau varietas yang diakuin itu tahu saya ini ada datanya juga dari Kementerian Pertanian kalau nggak salah yang dia itu keywordnya itu kalau nggak salah pelepasan varietas gitu. Itu secara resmi diakui Kementan untuk komersialisasi atau untuk disebarluaskan dan ditanam gitu. Itu banyak sekali varietasnya. Segara Rutang gitu-gitu, SL 795 atau yang lainnya gitu. Banyak sekali kayak 1, 2 gitu. Komasti gitu-gitu. Banyak isi. varietas ini. Yang Di resmi Biro 1, 2. izin bertanya Pak, yang resmi diakui itu berarti yang istilahnya sudah lolos tes dari segi ayakan kopinya atau dari segi udah mencapai SNI-nya gitu kah? Kalau pelepasan varietas itu teknisnya saya lupa karena itu apa ya di bidang pemulihan tanaman ya. Cuman itu bisa dipelajari lebih lanjut. Cuma di sini saya mau jawab yang kopi luwak ini metode proses ya. Kalau kopi luwak itu bukan dari spesies atau varietas kopi gitu. Kalau kopi luwak sendiri. Berarti itu termasuk kopi yang diproses. Apakah tapi kopi luwak layak untuk dimasukkan ke dalam jenis kopi Nusantara yang lokal gitu? Apakah itu sebagai yang terpisah gitu? Itu kalau kopi luwak itu metode pengolahan kopinya kayak misal kalau pernah dengar kopi olah basah, kopi olah kering gitu. Nah, kopi luwak ini kopi yang dia diproses oleh yang menggunakan hewan luwak pada umumnya gitu. Oh, termasuk ke dalam kopi tapi emang metode prosesnya aja sih yang beda ya. Metode pengolahan kopinya gitu. Jadi si Arabica itu bisa masuk ke
ke proses kopi luwak ini. Robusta juga bisa, Excelsa bisa, Liberica bisa, iya. Tergantung Oh, I see. luwaknya dikasih makan apa gitu. Benar. Sekali lagi tergantung luaknya, benar-benar. Iya. Metode pengolahannya kalau si kopi luwak ini I see, gitu. I see. Dia diolah menggunakan luwak gitu. Jadi makanya kopi luwak gitu. Aku baru tahu mengenai itu. Baik, ada yang mau ditambahkan kembali Pak Fauzi? Baru itu sih. Oke, Mungkin ke Pak Andi atau ke Pak Hendi gitu. baik, baik. Pak Andri atau Pak Hendy ingin menambahkan? Kalau kata Pak Fauzi lebih lengkap nih katanya. Ya, menambahkan aja ya. Hmm. Jadi sebenarnya kalau kita bicara spesies atau varietas kopi gitu sebenarnya di institusi kami itu punya 1.500 aksesi. Jadi kalau yang tadi baru disebutkan 150 itu hanya sepersepuluhnya aja. 1.500 spesies atau varietas itu Pak? Iya, aksesi ya kita bilang bicara aksesi. Kalau aksesi itu kan jadi kayak semacam koleksi begitu dari berbagai macam varietas yang ada di dunia begitu. Jadi ya kalau orang nyebutnya hanya Robusta, Arabica, kemudian Excelsa atau Liberoid, ya itu hanya nggak nyampe 1%-nya yang disebutkan begitu dari seluruh varietas kopi yang ada di dunia begitu. Kalau di Costa Rica aja dia punya koleksi kopi itu ada 1.900 ya aksesi, di kita ada 1.500 ya. Jadi ya namanya sebagai lembaga riset tentunya kopi ini kan udah lama ya. Kopi itu udah dari zaman abad Belanda itu, VOC. bukan Belanda lagi Mbak. Jadi abad ke-6, abad ke-8 Masehi itu orang sudah bicara tentang kopi begitu. Artinya varietas kopi itu sebenarnya banyak ya. Apa namanya? Contoh misalkan. Mbak pernah namanya kopi Kapakata? Belum pernah tuh. Kopi Belum kata-kata. tahu. Iya, kopi Kapakata bentuknya seperti belimbing. Jadi dia bulat tapi dia punya apa namanya tanduk-tanduk seperti itu kayak belimbing begitu. Belum pernah lihat Enggak. saya. Ini lagi googling pun Nah, juga belum ketemu Pak. ya oke. Terus misalkan banyak Mbak contohnya. Jadi yang kita kenal tuh memang Arabica, Robusta, Liberoid ya, maksudnya Liberica begitu. Karena memang secara perdagangan internasional tiga varietas ini yang paling banyak begitu. Nah, sementara varietas-varietas yang lain yang saya sebutkan tadi itu kenapa tidak dikembangkan? Karena sudah istilahnya apa ya? Berarti itu mereka itu tidak memiliki keunggulan keunggulan tersendiri begitu. Misalkan produktivitasnya kurang, rasanya nggak enak, ketahanan terhadap penyakitnya juga dia rendah begitu. Sementara dia yang lebih adaptif gitu kan, yang lebih prospek secara ekonomi itu hanya tiga perdagangan dunia, Arabica, Robusta, dan Liberica. Secara sejarah pun sebenarnya Liberica itu pernah mengalahkan Arabica sebelum adanya penyakit begitu istilahnya. Nah, baru setelah adanya apa namanya penyakit begitu kan, Arabica ini jadi survive begitu. Nah, ketika ada penyakit lagi, karat daun, justru dikalahkan dengan yang namanya Robusta begitu. Jadi istilahnya varietas kopi itu nggak terbatas pada tiga itu, ada lebih dari 1.000-an aksesi kopi di dunia begitu. Salah satunya tadi yang saya sebutkan tadi begitu. Nah, kalau bagaimana dengan Excelsa Pak? Tadi Pak Andre bilang hanya ada 3 sebenarnya yang menjual Ya, gitu. iya, Excelsa itu dia produktivitasnya rendah. Kemudian dari segi rasa, dia ya mungkin ada sebagian orang yang suka, sebagian orang yang enggak, begitu kan. Tapi dia dari segi ketahanan terhadap penyakit, begitu kan, itu dia sangat kuat, Mbak. Jadi makanya nggak aneh, waktu pertama kali Excelsa datang ke kita itu, begitu ya, istilahnya, dia begitu populer. Nah, pada waktu tahun
berapa ya? 127 kali ya atau berapa begitu. Itu bahkan harganya Excelsa itu sempat lebih mahal dibandingkan dengan Arabica. Begitu. Mm-mm. Sempat pernah lebih mahal dibandingkan Arabica begitu. Nah, akhirnya karena produktivitasnya kecil, rendah, dia digantikan dengan Arabica sehingga pengembangan untuk Arabica di seluruh dunia ini masif begitu sampai sekarang untuk Mm-mm. produksi kopi global begitu. Dan sebenarnya kopi Liberica Excelsa ini dia masuk ke dalam kategori varietas. Oh, varietas. Bukan, yes, iya, masuknya kategori Coffea Liberica. Liberoid, jadi golongan liberoid. Liberoid itu ada dua istilahnya. Ada varietas Liberica, ada varietas Excelsa. Dan Oh. Liberica sama Excelsa itu juga beda begitu. Nah, contoh misalkan di Jawa, ini ada di Jombang, itu lebih banyak Excelsa begitu. Atau orang yang suka nyebutnya itu dengan namanya kopi nangka begitu. Oh. Misalkan kopi Liberica itu lebih banyak ditanam di Indonesia itu di Jambi, Mm-mm. daerah Kuala Tungkal begitu kan dan sekitarnya begitu. Itu lebih banyak Liberica. Kemudian di Kalimantan, nah itu lebih banyak Liberica begitu. Oh, Nah, I see. karena produktivitasnya rendah begitu kan. Kemudian karena produktivitasnya rendah tapi punya ketahanan terhadap penyakit yang kuat begitu. Nah, kemudian ditambah dengan adanya introduksi Robusta ke Indonesia sehingga banyak kopi-kopi yang ditanam di Indonesia itu yang kopi Liberica Texas satu dia ditebang kemudian ditanam di atas batang Excelsa itu adalah kopi Arabica, kopi Robusta begitu. Sehingga sekarang yang paling banyak dari segi produksi maupun perdagangan di dunia itu ya Arabica dan Arabica Robusta. Robusta. Ah, I see. Ini aku punya pertanyaan, Pak, tapi pertanyaan ini berkaitan dengan pertanyaan berikutnya yang nomor 7. Nah, kalau tadi persepsinya itu lebih ke sebenarnya spesies kopi itu hanya ada 3, yaitu Arabica, Robusta, dan Liberoid, yang varietasnya itu ada 2, kembali ada Liberica dan Excelsa. Nah, itu baru yang namanya spesies kopi. Sementara ada yang namanya itu kopi Aceh, kopi Gayo, itu dinamakan sebagai varietasnya gitu kan ya. Tapi bagaimana Bukan. dengan kayak kalau aku ngeliat di jurnal kemarin tuh ada yang kayak Arabica S795, ada kode-kodenya kayak Andung Sari, I2K gitu. Itu termasuknya terminologinya sebagai apa tuh, Pak? Ya, kalau yang tadi di atas itu tadi Arabica, Robusta Excelsa dan Liberica ini termasuk spesies. Mm-mm. Ya, kalau kopi Aceh, Gayo, Kintamani itu bukan varietas, tapi origin. Origin. Mm-mm. Ah, I see, I Nah, see. kalau S795, Andung Sari 2K baru ini Varietas. varietas. Ah, benar-benar, I see, I see. Berarti tiap originnya aja pun kayak misalkan kayak Aceh Gayo itu ada varietasnya banyak-banyak lagi yang dikembangkan gitu. Betul, betul. Banyak yang ditanam. Biasanya Jadi misalkan kopi Aceh Gayo gitu mm-mm. nanamnya ada yang 795, ada yang Andung Sari, ada yang Sekarang Rutang di dalam satu peta kebun. Oh, penamaannya itu dibedakan berdasarkan apanya kah, Pak? Mungkin Kalau cara tanam atau origin, gimana? ya kalau origin itu ruang lingkupnya peta wilayah. Mm-mm. Misalkan yang dimaksud tadi kopi Aceh Gayo berarti kopi yang ditanam di sekitar atau ruang lingkup Aceh Gayo ya disebutnya dengan kopi Aceh Gayo. Nah, biasanya kalau yang tadi origin itu dia dia yang udah mendapat sertifikat indikasi geografis. Mm-mm, bener. Jadi udah begitu, udah apa namanya terpetakan ruang lingkup wilayahnya begitu. Kalau Mm-mm. misalkan Kintamani Bali, berarti kopi yang ditanam di lingkup wilayah daerah Kintamani. Kintamani Ah, begitu. Luar itu berarti ya bukan kopi Kintamani begitu. Kalau hmm. Flores Jawa berarti kopi yang ditanam di lingkup wilayah Bajawa. Di luar wilayah Jawa, Bajawa berarti bukan namanya kopi Bajawa begitu. Ah, I see. Ngerti. Saya jadi ngerti. Oke, mengerti. Nah, ada tambahan lagi dari Pak Andri mungkin? Atau Pak Fauzi ingin menambahkan dari Pak Andri?
Udah itu udah menjawab semuanya Udah itu sangat Pak menjawab, Andi. udah lengkap Iya, selengkap-lengkapnya ya. iya udah bener itu. Ya memang ya kebalik ini apa varietas dan yang tanda tanya itu kebalik. Oh, bener. Maaf saya kebalik. Tapi terima kasih atas konfirmasinya juga Pak Andri dan Pak Fauzi. Nah, untuk pertanyaan berikutnya nomor 8 tuh, aku sebenarnya penasaran juga kayak faktor apa yang paling menentukan perbedaan karakter rasa di kopi. Sampai ada yang namanya mungkin tadi ada Arabica S795, Andung Sari, yang itu rasanya itu katanya beda-beda dari Robusta ke Arabica aja itu beda. Perbedaan karakternya itu dari apa? Apakah mostly dari spesies, ketinggian tanamnya atau cara pengolahannya gitu kah? Gitu. Oke, banyak ya kalau ngaruh ke rasa itu. Cuman faktor yang secara umum ini udah disebutkan ini yang tanda tanya itu ngaruh semua itu spesies Harus semua. berpengaruh. Iya, ketinggian tanam pengaruh, cara pengolahan pengaruh, cara sangrai, cara seduh itu bisa pengaruh semua. Hmm. Jadi mungkin secara umum kalau mau tahu maksudnya kayak datanya gitu bisa diakses, bisa dibandingkan. Nanti bisa dicari kalau dari website itu di Direktoral Jenderal Kekayaan Intelektual. Di situ nanti ada website indikasi geografis yang tadi sempat di mention sama Pak Andi. Nah, di data itu lengkap biasanya. Umumnya nanti di origin, misal indikasi geografis kopi Gayo misal. Di daerah Gayo itu kopinya itu umumnya ditanam pakai spesies apa gitu. Terus kemudian rentang ketinggiannya berapa meter di atas permukaan air laut itu umumnya ada di situ disebutkan. Terus kemudian nanti cita rasanya khasnya itu apa, pencirinya itu apa. Misal muncul rasa yang seperti apa namanya lada atau seperti misal coklat atau yang lainnya di situ ada disebutkan. Dan daerah-daerah yang lain atau origin yang lain, misal di tadi Kintamani Bali yang sudah disinggung atau Flores Bajawa atau Temanggung atau yang lain-lainnya itu di situ cukup mewakili dari apa cita rasanya dan kemudian yang berpengaruh apa di situ bisa diulik. Cuma kalau mau lebih detail lagi, memang biasanya kayak gini rilisnya di di komunitas seperti tadi yang gabungan asosiasi eksportir atau yang lainnya, yang GAIKI tadi yang sempat disinggung, ataupun di jurnal-jurnal yang dipublikasikan itu umumnya ada yang dia risetnya membandingkan metode atau membandingkan spesies terhadap cita rasa atau ketinggian terhadap cita rasa, nanti disebutkan di situ ketinggian sekian yang lebih berpengaruh rasa apa. Itu tinggal nanti mau cari yang mana atau mau pilih-pilih yang mana, mau difilter yang bagian apa gitu. Seperti itu. Sih. Aku baru sambil searching ketemu juga sih Pak. Iya ada kok. Terima kasih ya Pak Andri sendiri, ada mau ditambahkan Pak? Iya, jadi sudah lengkap lah ya. Nanti bisa dicari-cari sumber informasinya begitu. Siap. Intinya rantai proses pengolahan kopi itu kan panjang. Nah, setiap rantai proses pengolahan kopi itu pasti menentukan sekali menentukan untuk karakter rasanya begitu. Mulai dari budidaya, olahan, sangrai, penyeduhan begitu. Dan itu semuanya harus berkesinambungan dan baik begitu. Karena kalau misalkan salah satunya aja nggak baik, maka nanti ngaruh ke proses berikutnya begitu. Termasuk spesies, ketinggian, cara pengolahan itu termasuk salah satu di antaranya. Oke. Akan saya teliti lebih lanjut terkait dengan ini. Tapi terima kasih juga Pak Fauzi atas ininya, rekomendasi website-nya juga. Tapi kayak pertanyaan berikutnya saya sebenarnya ingin meminta tolong lagi, kayak sekiranya apakah tersedia juga hasil penelitian atau mungkin catatan resmi tentang karakteristik yang nggak jadi sih. Ini sebenarnya sama dengan yang pertanyaan sebelumnya. Ingin mempertanyakan karakteristik rasa kopi Nusantara itu kayak benar-benar kayak varietas ini dari mana, tapi tadi sudah terjawab sih Pak. Jadi saya izin untuk lanjut ke nomor berikutnya ya Pak. Oke. Nah, untuk nomor 10 kita udah bahas tentang media yang aku ingin bangun sebenarnya. Kayak berdasarkan pengalaman Puslitkoka, apakah minimnya media informasi yang terpadu yang jadi satu itu tentang kopi Nusantara itu memang menjadi kendala dalam edukasi publik? Kayak bener nggak sih kayak itu edukasi publik itu jadi terhambat karena minimnya media informasi gitu? Apakah benar?
atau dikemasnya secara kurang baik, makanya orang-orang tuh tendensis dari kita sebagai masyarakat atau Gen Z itu jadi tidak tertarik. Karena tidak ketertarikan itu mereka jadi nggak mau buka, dan apresiasinya jadi kurang kepada kopi Nusantara kita. Apakah benar gitu? Boleh di sharing atau Oke, mungkin dari saya dulu ya. Ini mungkin subjektif dari saya, jadi masukan nanti mungkin. Kalau minimnya media informasi, sebetulnya media informasinya itu banyak sebetulnya. Maksudnya yang disebut media informasi itu kan kayak ya jurnal penelitian atau website Pusaka pun ada semacam warta atau kemudian jurnal yang dari Pusaka sendiri itu ada juga media-media perkebunan yang di situ membahas referensi tentang kopi atau website-website yang tadi disinggung Mbak Sena, kayak yang dari Oten atau yang lainnya itu sebenarnya banyak banget, bahkan website luar itu juga banyak gitu. Nah mungkin yang jadi kendala dalam edukasi publiknya ini yang kadang mungkin di Gen Z itu mungkin kan untuk baca paper sama scrolling TikTok atau media sosial yang lain tuh kan jauh lebih banyak yang buka TikTok atau YouTube, Instagram dan lain-lain lah ya. Jadi di situ mungkin yang jadi masalah ketika banyak media dalam di sini ilmiah itu kan khususnya mestinya publikasi ke paper atau enggak sejelek-jeleknya mungkin bentuknya kayak website gitu. Jarang yang mereka menyentuh ke sektor publik yang didominasi masyarakat sekarang yang tren gitu, misal di TikTok gitu, umumnya kan di situ dijembatani dengan influencer. Nah, disitulah yang jadi peran penting mungkin dari saya untuk ini kalau edukasi publik secara umum ya, terutama ke anak-anak muda gitu. Kalau edukasi ke petani lain cerita, itu ada perannya sendiri gitu. Itu secara umum gitu. Mungkin lebih dispesifikkan publiknya itu publik yang ke mana gitu mungkin. Itu sih paling. Yeah. Publiknya di sini lebih kepada masyarakat yang Gen Z seperti saya yang kisaran umurnya itu 19 sampai 30 tahun. Nah, itu ya mungkin bisa Mbak Sena bisa ini sendiri. Kira-kira dalam kesehariannya apa yang paling banyak dibuka buat cari tahu sesuatu di YouTube kah atau Instagram kah atau TikTok atau baca paper gitu misal. Ya, dari situ mungkin tahu itu ada benang merahnya di situ. Media informasi ya sudah ada, tinggal nanti yang jalan jembatan ke edukasinya itu apa. Kalau lewat TikTok ya otomatis lewat influencer yang bisa nyebarin tentang kopi itu. PR-nya yang mengemas, yang awalnya basisnya riset itu kan ribet, berpikir kritis, dikemas jadi sederhana yang pakai mungkin bahasa sekarang bahasa bayi yang bisa diterjemahkan ke orang umum gitu. Gitu sih mungkin. Benar. Kalau dari Pandri ada ingin menambahkan lagi? Iya, kurang lebihnya sama ya. Ini sebenarnya masalah impact ya, masalah dampak aja sih gitu. Kalau misalkan sedikit curhat begitu bahasanya ketika kami misalkan ngajar di daerah-daerah begitu ya, kemudian didatangin sama peserta itu dari petani, misalkan dari penggiat kopi, paling hanya 50, paling banyak 100 orang begitu ya kan. Dan kita tahu backgroundnya dari peserta itu kan juga ya mungkin informasi yang kami berikan terbatas dari segi waktu, jumlah begitu ya, dan mungkin mereka juga belum tentu mau istilahnya menularkan ke orang-orang yang lainnya begitu kan. Pasti kebanyakan kan ketika kita datang ke satu daerah ya mereka datang untuk dapat ilmu untuk dirinya sendiri gitu setidaknya begitu kan, sehingga impactnya kurang. Tapi kalau misalkan kita lihat dari influencer begitu ya, yang mungkin dari media sosial gitu ya dan sebagainya, itu kan isinya mungkin nggak ada begitu, mungkin ya isinya nggak ada, tapi impactnya ke masyarakat luas itu kan mungkin lebih besar dibandingin misalkan kami sendiri sebagai peneliti yang datang langsung ke lokasi begitu ya, yang cuma datang 50 orang gitu ya, paling banyak 100 begitu. Nah itu kan ada gap berarti di sini. Nah yang jadi permasalahannya itu adalah ketika influencer begitu ya, itu mereka menggunakan pembahasan itu tidak ada referensinya, tidak ada sumbernya begitu, sehingga bahasanya tuh berita baik nyebarnya sedikit, tapi berita buruk nyebarnya udah sampai keliling dunia begitu. Nah mungkin ini yang perlu dijembatani begitu, yang perlu dijembatani
boleh aja begitu ya dengan adanya media gitu kan. Tapi informasi-informasi yang disajikan itu harus punya sumber, harus punya referensi Mm, begitu. Supaya apa yang disampaikan oleh mereka di media sosial begitu itu kredibel. kredibel Mm-mm. begitu ya, dan akhirnya punya impact yang jauh lebih luas begitu. Dan kita seneng banget kok gitu ketika kita sharing begitu kepada teman-teman begitu. Cuma kan perlu dibedakan gitu ya, stakeholder di kopi ini kan macam-macam orangnya begitu ya. Mm-mm. Misalkan kita sebagai peneliti itu kan punya dunianya sendiri begitu. Sebagai peneliti fokusnya itu. Sehingga untuk show off misalkan di dunia medsos mungkin kurang begitu karena kita publikasinya justru show off-nya di paper, di jurnal begitu. Tapi yang influencer, dia kerjaannya seperti itu, lebih banyak show off di depan kamera Mm-mm. begitu. Tapi Tapi landasannya mereka, kurang. nah begitu. Nah, ini yang perlu dijembatani begitu sebenarnya. Mm-mm. Dan ego sektoral ini perlu dihilangkan begitu ya kan, karena mungkin ada masalah persaingan bisnis dan sebagainya begitu. Ya, kadang dinamikanya seperti itulah yang terjadi sehingga yang jadi akibat adalah masalah ini, edukasinya begitu. Sehingga edukasi ke masyarakat ini tidak bisa tersampaikan secara utuh dan benar. Nah, ini yang jadi bahaya sih begitu. Sehingga orang bilang banyak banyak teman-teman saya juga yang bilang, wah, kok ini nggak ada ini. Kita itu sudah dari 2000 berapa ngelakuin kegiatan itu, udah ada solusinya begitu. Loh, kamu kemana aja gitu istilahnya gitu ya. Bukan menyalahkan mereka gitu. Mm-mm. Kita mungkin juga berarti sosialisasinya nggak nyampe ke mereka. Tapi lo kita udah seluruh Indonesia Pusat Koka pasti tahu begitu. Oh, berarti mungkin referensinya yang kurang kan begitu. Jadi apa ya? Ya kita coba check and balance dan apa namanya check dan recheck begitu ya mengenai informasi kopi ini begitu, sehingga kalau kita mau menyebarkan informasi melalui media ya seharusnya ada sumbernya begitu sih, ya Mm, entah sumber jurnal atau sumbernya dari hasil-hasil riset atau dari lembaga riset, jadi biar mendukung itu jadi lebih baik gitu, edukasinya bisa tersampaikan dengan baik begitu dengan bahasanya mereka itu sih. Nah, berkaitan dengan itu Pak, aku izin bertanya. Kira-kira kan seperti yang Bapak bilang sebelumnya tadi, informasi tentang kopi itu luas pakai banget dari Sabang sampai Merauke. Tapi untuk segmen untuk seperti saya, masyarakat yang mungkin umurnya 19-30 tahun, kira-kira ada rekomendasi nggak? Mungkin kayak jenis informasi tentang kopi seperti apa yang sebenarnya generasi muda ini harus tahu gitu. Iya, saya kira memang kalau untuk bisa tahu begitu nggak harus semua sih. Justru PR-nya itu bagaimana cara orang bisa menyukai kopi aja sih, itu PR-nya. Gitu. Baru nanti setelah tahu baru bisa ngelangkah ke step berikutnya begitu kan. Jadi kalau misalnya kita berkaca pada apa namanya, fourth wave of coffee begitu. Nah, itu untuk orang yang baru kenal kopi ya masih ada di tahapan yang pertama gitu. Gimana caranya kita mengedukasi mereka untuk suka minum kopi gitu sih. Oke. Ya, caranya ya kita memperdalam pemahaman kita, referensi kita dan sekaligus ilmu marketing kita bagaimana caranya biar mereka bisa mau minum kopi begitu sih. Baik. Nah, Jadi Pak, kita yang menginspirasi silakan. mereka. Oke, maaf sebelumnya Pak Andri sama Pak Fauzi karena aku nggak nyangka ternyata waktunya kita udah lewat dari batasnya udah 11.20 sekarang. Aku pengen menutup wawancara kali ini Pak. Jadi kayak aku langsung aja ke ini. Nah, aku pengen berterima kasih dulu sama Pak Fauzi, Pak Hendy, sama Pak Andri sudah membantu saya dan meluangkan waktu untuk wawancara kali ini. Saya pengen mengucapkan terima kasih aja sebelumnya. Sampai saat ini berikutnya mengenai dengan wawancara pada hari ini, summary-nya akan saya berikan segera kepada Pak Hendy melalui WhatsApp ya Pak. Gitu. Dan dari Pak Fauzi sama Pak Andri sendiri, apakah ada mau tanya-tanya lagi mungkin secara teknis atau apa? Nah, cukup kok. Oh cukup, oke. Pak Ya, Andri Pak juga Andi aman mungkin. Pak?
Iya, ya, cukup, cukup. Siap, siap. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Aku izin menutup Zoom meetingnya terlebih dahulu. Maafkan saya karena telat 20 menit ya, Pak. Saya izin ini mematikan screen recordnya juga. Nggak apa sih. Oke. Iya. Terima kasih Pak Fauzi, Pak Andri, Pak Hendy. Saya izin untuk menutup ini. Oke, sama-sama. Ya. Komunikasi berikutnya saya izin untuk mengtektokan dengan Pak Hendy ya. Terima kasih. Mari, Pak. Ya, mari. Saya Oh my god.